Dilihat dari ekosistemnya yang sangat beragam, tentu tidak diragukan lagi keindahan alam Indonesia, tanah air kita ini. Seperti dalam lagu Tanah Airku, keindahan alam Indonesia digambarkan dengan Pulau Kelapa yang sangat subur, serta Pulau Melati yang sudah dipuja sejak dahulu kala. Mulai dari hutan, gunung, pantai, laut, bukit, dan keindahan alam lainnya yang sudah tidak diragukan lagi keelokannya. Apalagi, tanah Indonesia ini juga dikenal dengan tanah yang sangat subur. Seperti dalam lagu Kolam Susu, kesuburan tanah Indonesia digambarkan dengan tongkat kayu dan batu yang bisa menjadi tanaman. Sebegitu suburlah tanah Indonesia ini. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil, sehingga Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversitas yang artinya memiliki banyak keragaman genetiknya, tinggi keragaman jenis spesies, ekosistem, dan endemiknya. Hampir semua tipe ekosistem berada di Indonesia, mulai dari ekosistem pegunungan hingga ekosistem pantai, kemudian mulai dari ekosistem hutan hujan tropis hingga ekosistem gumuk pasir. Penggunaan sumber daya alam secara berlebihan akan mengakibatkan sumber daya alam menjadi berkurang bahkan habis. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikannya. Konsep pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan merupakan solusi yang dapat kita terapkan. Lantas, apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam ini? Reboisasi dapat mengembalikan ekosistem hutan dari lahan yang gundul menjadi hijau. Erosi tanah yang disebabkan oleh air hujan dapat berkurang karena adanya tajuk pohon yang menahan percikan air hujan tersebut. Reboisasi juga dapat meningkatkan kesuburan tanah serta membantu mengendalikan siklus hidrologi, khususnya pada daerah aliran sungai. Pembuatan terasering merupakan upaya konservasi lahan miring yang dapat memperkecil tingkat kemiringan lereng serta mengurangi panjang lereng sehingga kecepatan aliran air di permukaan akan berkurang dan erosi tanah menjadi terminimalisir. Dengan sistem ini, penebangan hanya pada pohon dengan kriteria tertentu, seperti berdiameter 50 cm ke atas atau minimal 30 cm. Dengan begitu, sumber daya alam terutama kayu dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Suaka margasatwa ini berfungsi untuk melindungi satwa dari ancaman perburuan, melestarikan satwa pada habitat aslinya, serta mengembangbiakan satwa tertentu agar keberadaannya tidak punah. Cagar alam berfungsi untuk melindungi ekosistem hutan serta flora dan fauna yang berada di sekitarnya agar tetap lestari dan terhindar dari resiko kepunahan. Kegiatan penangkapan ikan di laut harus dibatasi karena jika berlebihan, maka akan mengurangi populasi ikan dan merusak ekosistem laut. Kebakaran hutan dapat mengurangi sumber daya alam dan merusak lingkungan. Maka dari itu, pembakaran hutan tidak boleh dilakukan, sehingga sumber daya alam seperti flora dan fauna, tapak, serta air akan tetap lestari. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah mengakibatkan tragedi bencana kemanusiaan dan lingkungan dan pendidikan. Sebagai kenyataan menyakitkan yang tak terbantahkan, namun selalu berulang. Sinergitas dari beberapa sektor hanya buatan belaka, hanya ungkapan semata, namun tak dijalankan. Lalu seperti apa sistem pengelolaan yang tepat diterapkan? Revolusi Jagat Biru Rahayu merupakan program terpadu dan menyeluruh dalam pelestarian lingkungan dan kehidupan yang bermartabat, berupa penyempurnaan dan pemberdayaan radikal terhadap sumber daya alam yang terbengkalai atau terbuang, sehingga teknologi pengelolaannya harus lebih cerdas, luas, mendalam, futuristik, terstruktur, konsisten, kompak, menyeluruh, harmonis, utuh, dan bercirikan outcomes-based program. Selain itu, revolusi Jagat Biru dapat diperjuangkan dengan sungguh-sungguh melalui revolusi total di bidang mental, teknologi, dan pengelolaan. Kemudian diperlukan strategi, kepemimpinan, regulasi, implementasi, komitmen, dan partisipasi yang kuat.
sehingga revolusi Jagat Biru Rahayu dapat menjadi rujukan nasional dan internasional di bidang kehutanan dan lingkungan dalam membangun kesejahteraan, kehidupan dan lingkungan yang lebih bermartabat dan juga berkelanjutan.